Ya, ketemu lagi Bapak Ibu dengan kami. Satu tua, satu lebih tua. Enggak ya? Satu muda Pak, satu tua, satu muda. Oke Bapak Ibu, siapa yang sudah gabung? Baik, ya Bapak Ibu, kembali lagi. Kita ketemu lagi di Disengat HR, diskusi santai enak dan hangat seputar HR. Ya, kita diskusi apapun sebetulnya mengenai HR, cuman setiap tampil kita ada topiknya yang kita bahas ya, topik tertentu yang kita bahas. Hari ini mengenai daring, kira-kira tes daring ya, tes daring. Jadi kira-kira apa manfaat dan lain sebagainya. Nanti kita hari ini ada bintang tamu, namanya dia atau kamu? Dia Pak, dia. Namanya dia ya. Oke, sebentar kita lihat dulu siapa yang udah gabung. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung lagi dengan kami. Ya, alhamdulillah sekarang kami tidak pria-pria, ada pria wanita sekarang gitu. Ya baik, terima kasih Pak Henry Winata, Pak Henry Wiranta. Terima kasih sudah bergabung. Pak Henry dari mana Pak Henry? Oke. Terus Pak Yohanes Aritonang, Apil Jabar ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Yohanes dari mana? Ibu Rahmasiwi, terima kasih. Dari mana juga Bu Rahmasiwi, boleh tahu? Ini tidak bisa dibaca nih. FRMN 3703, siapa ini, dengan Bapak atau Ibu? Kemudian Fit, Bapak atau Ibu ini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Bu Anis ini juga biasanya kalau tidak salah Sengatos juga nih, Bu Anis. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Seperti biasa, kembali lagi kita setiap hari Rabu, malam Kamis. Bu Biang Lala, aduh terima kasih Mbak Lala gabung lagi Mbak, terima kasih. Nanti siap-siap jadi bintang tamu lagi nih. Oke. Pak Ikhwan, terima kasih sudah bergabung. Ya, sambil menunggu. Oke. Mungkin kita sambil nunggu teman-teman nih, Mbak Dia. Mbak atau Pak nih? Mbak dong Pak. Mbak dong Pak ya. Ya, oke. Sambil menunggu, Bapak Ibu kembali lagi. Saya informasikan bahwa kita akan nanti hari ini bahas mengenai tes daring. Tadi saya lupa Bapak atau Ibu siapa tadi yang komen bahwa memang membutuhkan ya sekarang apa-apa daring ya Bapak Ibu, apa-apa online gitu ya. Kalau zaman dulu dari tes online ini nggak ada. Jadi zaman saya pertama jadi HRD gitu ya ceritanya, zaman kuno, zaman jebot, itu nggak ada tes online ya. Semuanya adanya offline. Cuman zaman dulu ada satu hal yang udah online waktu itu. Apa Pak? Cinta daring. Oh, udah itu ada LDR. Pak. LDR itu online kan? Oh, iya. Dari dulu ada. Ya oke. Terima kasih Toko Buku Rimo. Toko Buku Rimo Pak. Aduh, Bapak atau Ibu nih, terima kasih. Mungkin HRD dari Toko Buku Rimo ya. Kemudian Pak Rudi MRP, terima kasih. Pak Akbar, Bu Kristina Injelin. Baik, mungkin kita langsung memperkenalkan bintang tamu hari ini ya. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu, sekarang saya sendiri dulu, Pak Johar sedang ada keperluan, mungkin kita doakan bersama. Kakak kandung dari Pak Johar meninggal, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan, dan keluarga yang tinggalkan diberi keikhlasan, kesabaran, ketabahannya, amin. Ya, baik Mbak Dia boleh memperkenalkan diri dulu, kurang lebih. Oke, sebelumnya selamat malam nih Sengaters, kita sapa dulu ya Pak Sengaters. Malam. Saya inget nih dulu, sebelumnya saya udah pernah juga. Udah pernah ya waktu itu ya? Iya Pak, jadi pembicara juga ya, bintang tamu diundang di sini. Gitu. Perkenalkan, nama saya Dia, di sini saya dari Bina Karir. Nanti mungkin di sini saya akan berdiskusi nih bersama Pak Andreas mengenai tes daring atau tes online tadi gitu ya. Iya, tes daring ya, online. Kenapa sebut daring? Pertanyaan nggak kesana. Oke. Baik, mungkin kita itu dulu ya, kita tunggu ini mungkin Pak Bu Dia bisa jelaskan dulu mungkin apa itu online test ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman mungkin ada yang mau sharing gitu ya Pak? Ya, nanti teman-teman boleh yang sharing juga, boleh nanya juga tentang tes daring, dan kalau HRD hal yang lain juga boleh. Ya, hari ini
kita kalau mengenai HRD secara keseluruhan juga boleh, Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya. Tapi topiknya yang hari ini adalah mengenai tes daring. Jadi kalau Bapak Ibu memang berminat, berkenan, itu boleh tanya lebih dalam ke Mbak Dia gitu ya. Oke Pak. Oke, silakan Mbak Dia, apa itu? Kira-kira apa sih online test atau tes daring tuh sebetulnya apa sih gitu? Apa kelebihan kekurangan? Oke, sebenarnya kalau online test sendiri itu adalah sebuah tes yang dilakukan secara online gitu ya Pak, secara daring gitu, secara tidak langsung. Jadi sebutan online test ini sendiri sebenarnya bisa dipakai di banyak banyak aspek gitu. Setiap ujian atau tes atau ada ulangan yang sifatnya itu secara online, tidak bertemu secara langsung, tidak menggunakan kertas juga, itu bisa disebut online test atau tes daring gitu. Jadi itu banyak sih, bisa di sekolah-sekolah juga kadang menggunakan istilah online test, tes online gitu, tes secara online gitu. Jadi bukan paper based gitu istilahnya. Iya. Base-nya apa? Komputer gitu ya? Iya, komputer based. Paperless ya? Online, iya betul. Oke, itu. Kemudian kira-kira online test yang kita bahas ini mungkin terkait HRD ya, kurang lebih betul, ya yang kita bahas ya. Iya, karena kita ini dari HR Indo Society, jadi kita membahas online testnya itu seputar atau yang berkaitan dengan HR sendiri gitu ya Pak. Jadi apa sih biasanya tes yang dilakukan di HR itu ya psikotes gitu. Jadi spesifiknya yang kita bahas online test di sini adalah psikotes yang dilakukan secara online gitu, yang bukan paper base. Iya. Oke, kira-kira kelebihan atau apa ya dibandingkan dengan tes offline tuh seperti apa tes online itu? Oke, terlebih kan sekarang nih kita lagi ini banget ya Pak. Tadi kan juga ada sengaters yang bilang bahwa sekarang tuh online test lagi butuh banget gitu, lagi sangat diperlukan. Jadi online test ini tuh bisa memudahkan kita sih Pak sebenarnya sebagai HR untuk melakukan proses psikotes atau seleksi ke si kandidat itu sendiri. Kenapa? Karena di online test ini kita nggak harus secara langsung ketemu dengan si kandidat untuk melaksanakan psikotesnya. Jadi misalkan saya nih ada di Bandung, saya seorang HR, perusahaannya di Bandung, dan si pesertanya ini ada di Surabaya misalkan gitu. Kita nggak perlu repot-repot nih ngundang dia untuk datang ke Bandung, atau saya yang menghampiri dia di Surabaya gitu. Kita bisa melakukan tes secara online gitu, jadi tidak terbatas oleh jarak gitu. Terus juga dari online tes ini sendiri itu hasilnya bisa cepet, karena kan kalau psikotes itu kita setelah selesai psikotes kita harus scoring satu-satu nih Pak, manual yang banyak banget kan kadang proses psikotesnya itu kan ada beberapa alat tes, dan itu sebenarnya cukup memakan waktu untuk kita proses scoringnya. Belum lagi setelah scoring misalkan kita kandidatnya banyak nih, itu kan harus ada sistem cut off gitu ya untuk selanjutnya, itu mesti kita mungkin masukin lagi ke Excel satu-satu gitu. Nah kalau dari si online test sendiri, setelah si peserta selesai menjalankan tesnya, itu kita bisa langsung tarik hasilnya, kita bisa langsung lihat hasilnya saat itu juga. Jadi istilahnya itu langsung gitu, kita bisa tahu hasil tesnya secara langsung, nggak perlu kita harus scoring lagi atau kita harus nunggu lagi gitu. Tapi jadi keputusannya cepat. Tapi itu kalau mengenai waktu segala macam sama aja. Kalau tes itu kan biasanya ada waktu sekian lama gitu. Waktu tesnya maksudnya Pak? Waktu tesnya tetap sama aja. Jadi sistemnya itu kita memindahkan proses psikotes yang konvensional atau yang paper based itu menjadi sistem daring atau online gitu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sama cara administrasinya. Kita juga di situ kan bisa ada instruksinya juga sama, ada contoh soalnya juga sama, waktunya juga sama gitu. Jadi yang membedakan adalah medianya saja gitu. Iya, kalau di offline itu kan ya saya pernah merasakan juga gitu ya. Kalau di tes offline itu kan waktunya juga orangnya diamatin gitu ya. Si testernya itu, si orang yang ngetesnya itu kan ngamatin terus waktunya, kadang suka waktunya dibatasin gitu ya. Dibatasin, betul. Nah, itu kalau online kan orang di mana-mana apa bisa gitu ya. Kalau secara online orangnya kan nggak terlalu ini. Iya, bisa Pak. Sebenarnya di sistem online test itu juga udah ada settingan waktunya ya. Biasanya itu udah ada settingan waktunya, dan
ketika waktunya itu habis, secara otomatis tes itu juga berhenti gitu. Ya, malah lebih saklek ya. Iya betul. Jadi nggak ada kelebihan 1 menit, 1 detik pun gitu mungkin. Bisa ya. Iya, itu lebih mengurangi, minimalisir adanya hal-hal seperti itu, Pak. Oh iya, itu keuntungannya juga ya. Betul. Kalau itu ya. Terus juga mungkin kalau online test itu kita nggak perlu ribet-ribet nih Pak. Biasanya kan kita para tester atau asesor kan mesti ribet nih ngurusin, nyiapin alat tesnya dulu tuh yang banyak. Kalau pesertanya ada 1000, nah kita harus nyiapin 1000 kertas satu tesnya, belum lagi ada banyak tes. Nah kalau online tes kan si asesor dan si testernya sendiri tuh nggak perlu gitu nyiapin itu, yang membutuhkan waktu lama sebenarnya untuk hal itu. Iya betul, waktu terus hemat juga ya, kan kertas itu ya. Iya betul Pak, hemat. Efisiensi juga ya. Betul. Jadi ceritanya hanya memindahkan apa yang offline di online gitu, benar-benar hanya gitu ya. Iya. Dan memang cenderung bisa lebih saklek sih ya kalau memang waktunya ya, dia langsung ini ya. Iya, karena waktunya dia langsung, ketika misalkan 3 menit selesai, dia udah langsung nutup halaman tesnya. Kalau yang offline kan bisa curi-curi dikit gitu ya. Sambil nungguin orang ngumpulin, kita masih bisa ngerjain ya Pak. Betul. Gitu ya oke. Terus kemudian ya kalau seorang HRD selain yang udah tadi itu, kira-kira HRD-nya ada keuntungan dia buat dia apa ya, perlunya buat seberapa perlu ya seorang HRD pakai online test gitu? Kadang gini sih, kadang kita sebagai HRD atau rekruter gitu ya Pak, ketika kita akan mengundang peserta itu kan kita harus memikirkan dari segi lokasi peserta juga, kadang terus harus memikirkan dari ketersediaan waktu peserta gitu yang harus menuju ke kantor kita. Nah mungkin itu bisa lebih memudahkan si HR atau rekruternya sendiri. Dia bisa langsung tanya si peserta ini dia free-nya kapan, bisa tesnya kapan, kayak gitu. Dan itu langsung diatur penjadwalannya dengan cara si rekruter ini dia langsung membuat sebuah penjadwalan untuk si peserta tersebut melakukan online test gitu. Jadi nggak perlu ribet harus nanya dia di mana atau gimana keadaannya, atau misalkan butuh biaya yang banyak untuk datang ke lokasinya gitu. Jadi itu sih sebenarnya keuntungan buat HR, lebih memudahkan gitu. Ya kalau offline kan harus, mungkin yang sekarang ini terjadi kan mengumpulkan beberapa orang gitu ya, harus ya sekalian gitu ya, beberapa orang nunggu waktu gitu, ada jadwal. Kalau ini mungkin bisa satu gitu ya. Kalau offline gitu, atau harus banyak juga, ada beberapa orang? Bisa satu dan bisa banyak dalam satu waktu sekaligus gitu Pak. Misalkan kita akan merekrut 1000 kandidat gitu. Dan itu ada di proses tahapan awal. Nah itu bisa kita langsung sebarin itu ke 1000 orang dan mereka bisa langsung mengerjakan di dalam waktu yang sama juga, itu bisa gitu. Jadi tidak terbatas pada jumlah pesertanya gitu, dia bisa satu atau bisa banyak gitu. Oke. Jadi kalaupun berbeda waktu atau harus sama waktunya kalau banyak? Itu sebenarnya balik lagi ke HR-nya sendiri sih Pak. Dia akan memberikan durasi berapa lama nih, kesempatan mereka berapa lama untuk bisa mengakses online test itu sendiri gitu. Kadang ada yang perusahaan yang memang dia saklek 2 jam, pokoknya semua orang harus mengakses online test itu 2 jam. 2 jam itu gitu ya? Ada juga yang kadang dibuka seharian gitu, jadi terserah si peserta ini dia mau mengakses jam berapa. Cuma dikasih jadwal, mereka bisa akses dari jam 7 hingga jam 4 sore misalkan seperti itu gitu. Jadi lebih fleksibel sih sebenarnya. Pesertanya juga lebih ini ya, lebih enak ke pesertanya, dia nggak usah ngeluarin ongkos ya Pak, jauh-jauh misalkan dari luar kota. Terus dia juga bisa fleksibel gitu waktunya. Mungkin ada kandidat yang masih bekerja juga, mungkin kan bisa lebih fleksibel waktu untuk tesnya. Iya benar-benar. Ya, jadi dua pihak ada keuntungannya ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan nih Mbak Dia dari Bu Christina Angelin. Adakah unsur minus untuk tes online ini? Oke. Tes online ini kan kita sangat bergantung sama internet ya Pak sebenarnya, sama koneksi internet. Terutama untuk si pesertanya sendiri sih. Jadi mereka itu mengakses tes itu melalui browser, dan itu membutuhkan internet untuk menjalankannya. Jadi internet itu adalah hal yang paling utama dan sangat penting. Ketika internet pesertanya itu ada mengalami gangguan atau terputus di tengah-tengah, ya itu sih sebenarnya kendalanya gitu. Jadi yang harus
persiapan adalah yang pertama koneksi internetnya gitu Pak. Kalau misalnya putus, bisa nyambung lagi atau dari awal atau gimana? Kalau misalkan putus, kalau di beberapa online test itu ada yang mesti ulang, mungkin ada yang bisa lanjut gitu. Gitu sih Pak. Tergantung sistemnya sebenarnya. Gitu Bu Christina, jadi tergantung jaringan ya minusnya kalau minus lain ada nggak? Minus lain sejauh ini sih belum ada ya Pak. Jadi memang benar-benar pure masalah internet dan mungkin kalau dari sistemnya sendiri server sih sebenarnya. Server itu server berarti dari pihak ini. Dari pihak penyedia sistemnya online test itu sendiri. Vendornya ya. Dari vendornya itu si servernya. Cuma kalau itu sebenarnya jarang terjadi sih karena kan memang servernya selalu di maintain terus gitu ya. Gitu. Tapi sering kali sih yang menjadi persoalan adalah internet peserta gitu. Seperti itu Bu Christine Angelin ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin? Ada yang ingin sharing mungkin Bapak Ibu mengenai, mungkin Bapak Ibu ada juga yang sudah mengalami pakai online test. Silakan, tadi Ibu siapa saya lupa yang bicara mengenai online test. Silakan. Atau mungkin yang di kantornya sudah menggunakan online test ya Pak, yang sudah menggunakan, boleh sharing gitu kira-kira pengalamannya seperti apa, kelebihan pengalamannya seperti apa. Oke, sambil kita tunggu ya Mbak Dia. Baik, oke, ada nih banyak yang belum pakai online test mungkin. Oke, selamat bergabung semuanya Bapak Ibu, wah banyak sekali hari ini. Nah kalau Pak Andreas sendiri mungkin sudah pernah menggunakan online test? Kebetulan belum pernah. Oh belum pernah. Jadi saya perlu tanya ke Mbak Dia ini. Boleh ya. Ya oke. Baik. Apalagi nih kira-kira kelebihan dari online test si HRD? Berarti HRD sekarang kedepannya mungkin secara biaya. Secara waktu gitu ya. Iya betul. Biaya waktu itu juga kayaknya lebih enak pakai online test gitu ya. Terus mungkin untuk perusahaan sendiri itu lebih transparan kali ya Pak. Ke perusahaannya. Ke perusahaannya karena kan semua hasil dari proses rekrutmen itu ada di sistem dan itu bisa diakses oleh mungkin orang-orang di perusahaan dia selain orang-orang HR atau rekruter gitu. Jadi kan karena selama ini biasanya kita yang tahu hasilnya itu lebih ke rekruter atau HR gitu. Nah ini orang lain mungkin juga bisa akses ke sistem itu gitu. Jadi dia bisa lihat juga mungkin perkembangannya seperti apa selama ini, proses rekrutmennya sendiri atau seleksinya itu gimana gitu. Oke. Kalau online test sendiri ini ditempatkannya kalau dari sistem seleksi biasanya di mana ya? Oke, nah kalau kita cerita tentang psikotes sendiri nih Pak, kalau offline itu biasanya kan dia adanya di tengah-tengah gitu ya setelah ada seleksi administrasi. Nah biasanya kan seleksi administrasi lalu ada mungkin kalau ada tes lain dulu baru psikotes gitu. Kenapa? Karena psikotes itu sendiri kalau offline itu dianggap cukup memakan biaya administrasi gitu ya. Karena kan kertasnya sendiri, alat tesnya sendiri, lalu proses scoringannya juga mungkin kalau yang membutuhkan scorer dari luar atau tes dari luar juga itu kan membutuhkan cost yang lebih gitu. Nah kalau online test sendiri ini sebenarnya bisa ditaruh di awal proses seleksi sebenarnya Pak. Karena kan biayanya juga lebih murah nih ya. Dan itu bisa dilakukan ke banyak orang dalam satu waktu yang sama. Jadi itu sebenarnya seringkali sekarang online test disimpan di awal gitu, dibuat proses seleksi awal gitu. Ketika dia udah oke baru lanjut ke selanjutnya gitu. Kalau bicara masalah psikotesnya itu semua psikotes bisa online? Maksudnya semua dari yang biasa untuk psikotes itu bisa untuk dibikin online gitu. Oke, kalau untuk alat-alat tesnya maksudnya tes yang digunakannya itu sebenarnya tergantung vendornya juga sih Pak, tergantung vendor yang menyediakannya. Dia bisa kasih alat tes apa aja sih gitu di sistem itu, dia menyediakan alat tes apa saja gitu sebenarnya. Iya, kalau bicara mengenai psikotes kan harus psikolog ya. Itu kalau seperti ini berarti hasilnya nanti psikolog si vendornya yang lihat dulu gitu ya, atau gimana? Enggak. Kalau dari
penggunaan itu sendiri, penggunaan psikolog dan non psikolognya itu, saya ambil contoh ya Pak, misalkan kita dari saya pribadi dari Bina Karir itu kan punya ya, ada kita menyediakan sistem online test. Nah, kalau misalkan untuk membedakan psikolog dan non psikolog itu sendiri adalah penggunaan pada nantinya gitu, pada proses hasil laporannya sebenarnya. Jadi kalau untuk penggunaan alat tesnya sendiri, itu kan sebenarnya untuk S1 yang psikologi juga masih boleh pakai ya Pak, untuk tester, administrasi, scoring itu kan sebenarnya S1 psikologi juga masih bisa pakai gitu. Yang S1 psikologi tidak bisa adalah dalam pembuatan laporannya itu sendiri. Jadi nanti untuk pembuatan laporannya itu sendiri itu hanya diberikan aksesnya hanya untuk psikolog saja. Jadi kalau misalkan nih teman-teman HR ini ada yang psikolog dan non psikolog, itu akan diberikan aksesnya yang berbeda gitu. Jadi tidak semua fitur atau fasilitas yang ada di sistem kami atau di online test itu diberikan secara semuanya gitu, nggak mikir dia psikolog non psikolog atau orang-orang psikologi atau di luar psikologi itu tetap dibedakan gitu ya. Tetap dibedakan Pak kalau di kami. Gitu. Oke. Ya baik, belum ada yang nanya lagi nih Mbak Dia. Lagi termangu-mangu sama penjelasan. Oke. Ya. Jadi kalau untuk psikolog itu kita ada satu fitur yang tadi itu yang tentang pembuatan laporan itu sendiri. Pembuatan laporan di sistem kami itu tetap menggunakan psikolognya ya Pak. Jadi tidak menggunakan komputer yang otomatis langsung mengeluarkan laporan hasil tes. Bukan. Karena gambaran seseorang atau warna seseorang itu kan sebenarnya tidak bisa dilihat oleh sebuah komputer gitu, sebuah laptop atau sebuah sistem. Jadi tetap harus membutuhkan psikolog. Jadi psikolog itu tidak bisa tergantikan gitu ya Pak, posisinya meskipun teknologinya semakin terus berkembang gitu. Ya, berarti gini, kalau ada Bapak Ibu nih di luar sana yang kemudian di tempat HRD-nya tidak ada psikolog, tidak ada psikologi gitu kan, orang hukum semua, orang komunikasi gitu lah pokoknya, latar belakangnya pakai online test gitu kan misalnya. Bisa. Nah, itu gimana gitu maksud saya? Kemudian kalau misalkan hanya ingin menggunakan online test ya sebenarnya sangat terbatas sih akses mereka untuk bisa menggunakan fitur-fiturnya itu sendiri, karena alat tes yang diberikan juga alat tes yang memang bisa digunakan untuk non psikologi gitu. Jadi hanya sedikit, dan selanjutnya juga fitur-fiturnya juga ya tidak sebanyak yang di psikolog gitu ya. Nah mungkin kalau di Bina Karir sendiri sih ada layanan lain ya Pak, ada layanan lain selain kita online test yang memberikan semua aksesnya gitu. Jadi kita ada yang namanya full assisted ya. Oke, berarti dari tadi kan setelah baca online kita bahas online testnya, ternyata Bina Karir punya gitu ya. Iya betul. Sekarang kalau ngomong-ngomong tentang online test yang Bina Karir punya nih, dari tadi kita ngebahas secara umum nih online test itu apa. Sekarang mungkin saya pengen tahu juga yang Bina Karir punya kelebihannya jadi apa gitu, kelebihan keunggulannya gitu. Seperti apa kira-kira? Kalau keunggulan sendiri nih dari mungkin beberapa sistem online test yang sudah ada juga, sistem psikotes online yang sudah ada juga itu saya rasa sih lebih di pengamanannya Pak, pengamanan untuk penjagaan bahwa kita memastikan bahwa peserta ini tidak melakukan kecurangan gitu. Jadi di sistem kami sendiri ini kita bisa tahu nih aktivitas yang dilakukan oleh peserta ketika sedang melakukan tes itu gimana ya, ketika dia membuka browser lain, membuka tab lain, atau mungkin dia bersama dengan teman yang mengerjakannya atau bermain handphone. Iya, kebetulan di sistem kami itu salah satu kelebihannya Pak. Bisa terdeteksi gitu ya? Iya, bisa terdeteksi, bisa ketahuan nih. Padahal nggak sambil diamati sama itu ya, tapi pokoknya sistemnya bisa tahu. Lalu selain itu juga kadang HR juga ini kan Pak, yang dia takutkan adalah kerahasiaan si soalnya sendiri, takutnya disebarkan atau gimana. Yang kayak begitu. Nah itu kalau di sistem kami juga ketika si peserta melakukan copy paste atau dia print screen atau melakukan kecurangan lainnya itu bisa terdeteksi gitu. Dan print screen pun nggak bisa gitu? Tidak bisa juga. Dan itu juga
kita sebagai recruiter nih, atau istilahnya kalau di online test kita menjadi admin ya Pak. Ya, karena kita mengoperasikan gitu si proses sistemnya itu sendiri. Nah itu bisa langsung ngasih peringatan nih ke si peserta ketika dia melakukan kecurangan. Jadi sama aja gitu, konsepnya sama ketika proses tes secara langsung gitu, kita bisa langsung negur dia gitu istilahnya. Di kami juga, di sistem kami sebenarnya bisa melakukan itu. Dan ketika dirasa ini orang atau ini peserta dia selalu terus-terusan sudah diberikan peringatan, terus-terusan melakukan kecurangan, ya kita bisa langsung memutus akses tesnya. Jadi dia tidak selesai tesnya karena terindikasi melakukan kecurangan gitu. Oh, bisa sejauh itu ya. Apalagi nih keunggulan dari online testnya yang ada di sini? Keunggulan lainnya, ketika misalkan di perusahaan Bapak Ibu itu ada psikolognya Pak, atau ada asesornya, itu kita memberikan full akses ke mereka gitu. Jadi mereka bisa memanage semuanya sendiri gitu. Kapan tes akan dilakukan, mereka bisa membuatnya sendiri, membuat penjadwalan sendiri, terus alat tes apa saja yang akan digunakan juga mereka bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi itu beneran jadi istilahnya jadi laci bekerja mereka gitu. Jadi itu memang full diberikan ke psikolognya itu sendiri. Dan sistemnya juga di kami ini sistem token gitu, jadi pembelian token gitu. Oh iya. Baik. Aduh, ya ternyata di sini ada online test juga ya, sudah disiapkan ya. Ya. Pak, di sini kami menyediakan online test. Jadi jika perusahaan Bapak Ibu membutuhkan layanan online test. Oke, Bapak Ibu, ya ada yang ingin bertanya, sharing Bapak Ibu, silahkan. Nih, Bu Bulan Safitri, kalau S1 psikologi apakah sudah layak interpretasi, Mbak? S1 psikologi apakah sudah layak interpretasi, Mbak? Karena selama ini kan kita selama S1 dan belum menjadi certified assessor itu, dia belum sejauh itu sih Mbak. Maksudnya belum bisa untuk melakukan interpretasi secara keseluruhan gitu. Terlebih jika alat tesnya itu yang digunakan kan banyak. Itu harus menggabungkan interpretasi antara satu alat tes dan alat tes lain. Itu kalau S1 dan belum ada certified assessornya juga itu belum bisa gitu. Jadi memang sebatas administrasi tes gitu, atau mungkin jadi asisten dari psikolognya itu sendiri. Iya, oke. Berarti jawabannya belum bisa, Bu Wulan. Belum bisa ya, satu. Karena masih sulit untuk membuat dinamika secara keseluruhan warna dari orang ini tuh seperti apa gitu Pak, masih mungkin agak sulit pengalamannya gitu. Harus psikolog ya. Oke, waduh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanya, sharing, ya silakan. Siapa lagi Bapak Ibu? Terima kasih sudah bergabung nih, Pak Jafir atau Ibu nih. Edi Handlar, U50, Vita ya, dan siapa nih? Oh, Ibu ini ya. Siapa Bu Billy ya? Bu Billy. Aduh Bu, yang hafal apa akunnya Bu ini Pak Johar, saya harus meraba dulu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Boleh bertanya Bu Billy, kalau nggak salah dari psikolog juga ya kalau nggak salah. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing, bertanya? Terima kasih yang sudah bergabung. Apalagi nih kira-kira yang bisa kita sharing Mbak Dia tentang online test, terutama yang punya dari Bina Karir nih. Mungkin gini Pak, kalau di sini ada teman-teman HR yang khawatir gitu, karena mereka di perusahaannya HR-nya itu kebetulan non psikologi gitu, dan ingin melakukan online test ini seperti apa sih gitu. Itu sebenarnya ada nih di layanan kami, itu namanya full assisted. Jadi kita yang membantu semua proses online testnya, persiapannya gitu, untuk akses alat tesnya, terus untuk penjadwalan itu kita yang membuat. Terus si perusahaan itu bisa langsung iya gitu. Jadi si peserta langsung kita berikan ke peserta bisa langsung menggunakannya, tapi menggunakan atas nama perusahaan yang dia lamar tadi. Gitu. Jadi kita membantu proses psikotesnya. Jadi sama sih sebenarnya konsepnya seperti psikotes offline gitu, kerjasama psikotes offline. Gitu. Jadi sama.
Jadi membantu sampai interpretasinya maksudnya? Sampai laporan bisa. Sampai laporan dari sampai sininya laporan, gitu ya? betul. Oh gitu. Sampai laporan. Kalau yang fully assisted itu kita bantu sampai laporan jika memang perusahaan itu membutuhkan laporannya. Jadi gitu. Jawaban dari pertanyaan saya tadi ya, kalau satu perusahaan tidak ada psikolog, tidak ada itunya, bicara semua nggak ada lah gitu. Jadi itu bisa dibantu juga kalau dari Bina Karirnya ya. Bisa dibantu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Wulan, Ibu Wulan. Mungkin ada alat ukur yang mudah dianalisa untuk rekrut staff? Ini kaitan sama bukan psikolog tadi mungkin ya Bu Wulan ya. Tadi kan pertanyaannya bukan psikologi. Oke. Mungkin ada alat ukur yang mudah untuk dianalisa untuk rekrut staff. Biasanya itu kita, kalau dari pengalaman saya Pak, kalau ini menggunakan alat-alat tes inventory ya Pak. Jadi kita bisa tahu dulu nih gambaran dia seperti apa, terus atau mungkin juga bisa menggunakan tes kognitif. Jadi kita tahu gambaran dia seperti apa, nantinya kita langsung bisa buat decision nih, kita akan lanjut atau tidak dengan orang tersebut gitu. Oh, seperti itu Bu Wulan. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Ika, Bu Kanza. Pertanyaan lagi dari Bu Uli. Kalau buat assessment di sekolah atau minat bakat anak bisa nggak? Oke. Maksudnya ini online test ya? Online test untuk di sekolah atau untuk minat bakat itu bisa, sangat bisa. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah anak tersebut memang sudah bisa untuk menggunakan teknologi itu sendiri gitu Pak. Jadi kalau mungkin anak TK atau anak SD yang masih kelas 1, kelas 2 itu kan agak sulit ya Pak untuk dia diharuskan duduk di depan laptop dan mengerjakan tesnya gitu. Itu kan agak sulit. Jadi untuk sekolah bisa, tapi biasanya yang menggunakan itu sudah SMP atau SMA gitu untuk minat bakat dan lain-lainnya. Oke, Bu Uli seperti itu ya. Kemudian Bu Tika, selamat bergabung nih. Terima kasih sudah bergabung. Habis WA tadi siang. Pak Andi, terima kasih bergabung. Pak Vicky, Ibu atau Bapak nih? Bu Mutia, Bu Iis, Bu Eka, Bu Sili nanya nih, Mbak mau nanya dong. Lalu untuk HRD yang S1 dalam proses rekrutmen bertugas sebagai apa? Untuk HRD yang S1? Untuk HRD yang S1 dalam proses rekrutmen bertugas sebagai apa? Oke. Jadi tadi kan S1 atau rekruter itu biasanya sih itu jadi adminnya ya Pak, admin yang dia men-setting atau mengatur penjadwalan untuk si peserta. Jadi di proses online test ini sendiri juga pada awalnya tetap menggunakan proses rekrutmen yang biasanya gitu Pak. Jadi kita biasanya apa sih, sortir CV dulu kan di awal, sortir CV, terus setelah sortir CV dia melakukan pemanggilan nih ke kandidatnya ya. Itu tetap dilakukan oleh rekruter-rekruter yang S1 tadi gitu. Nah, itu udah sortir CV, terus dia melakukan pemanggilan dan penjadwalan tes juga kan itu tetap harus sesuai kesepakatan mungkin ya Pak. Jadi pesertanya bisanya kapan, dan kitanya juga nanti setelah kita tahu jadwalnya peserta, kita bisa langsung membuatkan penjadwalan di online test itu sendiri gitu. Nah, itu biasanya fungsinya jadi seperti itu, fungsi si rekruter S1-nya. Jadi yang mengorganisir ya, organisir tetap sama S1-nya, tapi kemudian yang tadi nggak boleh interpretasinya sampai ke dalam. Iya, kalau interpretasi kan memang kalaupun bukan online juga S1 tidak melakukan itu kan, interpretasi atau membuat laporan hasil dari tes si psikologi itu sendiri. Iya, oke. Seperti itu ya Bu Sirli ya. Kemudian jawab nih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin sharing, boleh nih. Yang sharing ditunggu nih. Sharing juga ada voucher 25.000. Ya, oke. Siapa lagi? Oh, Bu Uli lagi nih. Mbak, sekali bikin jadwal psikotes bisa maksimal berapa peserta? Dibatasi nggak dengan online test ini? Oke. Mungkin secara general ya, ini tergantung dari vendor itu sendiri ya Pak. Sistem dari vendor itu sendiri dia bisa menampung berapa banyak. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang menggunakan sistemnya Bina Karir itu tidak ada batasan ya Pak untuk satu kali tes itu bisa. Yang kami pernah lakukan itu ada sekitar 2.000 satu hari itu bisa, ya 1.000 satu waktu itu masih bisa ya. Itu jadi tidak ada batasan Bu Uli. Oke, siapa lagi nih? Selamat
Terima kasih bergabung Pak Jainal, Ibu Windu, Pak Windu Kurniawan. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin sharing Bapak Ibu? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin sharing-sharing pengalaman-pengalaman online test juga mungkin? Belum ada lagi nih. Iya, belum ada lagi Pak. Ya, kira-kira apa lagi nih kelebihan dari yang Bina Karir punya nih, terutama ya online test Bina Karir. Itu memperolehnya gimana tuh? Memperoleh apa ya Pak? Untuk dapat online test Bina Karir. Oh, itu kita cukup lama loh Pak risetnya. Kita hampir 2 tahun ya, kurang lebih kita 2 tahun tuh melakukan riset untuk menghasilkan online test ini yang sesuai dengan memang kaidahnya gitu ya, sesuai dengan kode etik juga. Jadi gitu sih. Jadi sesuai dengan pengukuran psikometri juga gitu. Itu kita banyak sih Pak melakukan risetnya itu. Jadi sudah bisa diandalkan lah gitu ya. Oke. Ya. Mungkin dari Mbak Dia ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman. Biar ini teman-teman belum ada yang nanya nih. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk teman-teman? Mungkin boleh nanti dijawab Bapak Ibu, nanti ada voucher 25.000 dari Mbak Dia. Oke, mungkin buat teman-teman Sengaters nih, pertanyaannya bisa sebutin nggak sih satu kelebihan dari penggunaan psikotes online nih untuk HR sendiri itu apa sih? Apa kira-kira kelebihan dari psikotes online ya? Betul. Satu aja ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Voucher 25.000 untuk semua produk Bina Karir yang bisa jawab. Ya, terima kasih sudah bergabung nih Bu Mirna, Pak Fir, Ibu atau Bapak ini Firhande, Bu Maria Lili, Bu Agustiana, Pak Muhammad Jufri, terima kasih sudah bergabung. Dari mana ini? Baik. Nah, belum ada yang jawab. Belum ada yang jawab nih Pak. Oke, baik. Ya, masih pada butuh penjelasan kayak online cleaning. Ya Bapak. Gimana Pak? Menurut Pak Andreas sendiri online test itu cukup membantu nggak Pak untuk HR? Ya kalau lihat dari tadi manfaatnya terus keuntungannya kayaknya membantu ya sebetulnya. Kan itu kan menjangkau ke manapun ya. Iya, Lagi sekarang pandemi ya. Iya. Pandemi mau kemana-mana susah ya. Ini ada pertanyaan nih Bu Agustiana, Mbak kalau bikin jadwal tes tapi pesertanya waktunya jadi susah nggak kalau waktu Indonesia Barat dan Indonesia Timur? Oke. Kalau disesuaikan di satu jadwal gimana? Oh, ini dari Mbak Agustiana. Jadi Mbak Agus ini sebenarnya dia menanyakan kalau zona waktunya berbeda untuk pesertanya gimana nih gitu ya Pak? Yeah. Nah itu kita tetap settingnya dalam satu zona yang sama. Biasanya kita pakainya tetap WIB ya Pak. Kita tetap pakai WIB. Terus yang membedakan adalah ketika kita menginformasikan ke pesertanya. Gitu. Jadi ketika kita menginformasikan ke pesertanya itu disesuaikan dengan zona waktu mereka atau diingatkan kembali bahwa jam yang kita berikan ke mereka adalah menggunakan zona waktu WIB gitu atau waktu Indonesia Barat seperti itu. Jadi kalau untuk setting waktu di online testnya sendiri itu tetap sama, tetap menggunakan waktu yang sama gitu. Kalau misalnya mereka di waktu Indonesia bagian timur juga mereka pakai patokan mereka aja gitu ya, waktu Indonesia bagian timurnya mereka. Kalau mereka yang menggunakan itu. Iya, tergantung di sistemnya Pak. Di sistemnya mungkin dia ada opsi untuk penggunaan zona waktu atau memang secara general mau menggunakan WIB. Kalau gitu. Memang menggunakan WIB berarti usernya sendiri yang harus menyesuaikan dengan waktunya di zona mereka seperti itu. Oh gitu. Gitu. Tapi bisa disetting ya? Bisa disetting, bisa. Kalau beberapa online test mungkin ada yang bisa disetting. Gitu. Kalau Bina Karir? Di Bina Karir sendiri itu dia ada pilihannya sih Pak. Ada pilihannya. Ya artinya mungkin pertanyaannya beliau kalau di waktu Indonesia bagian timur kan dia beliaunya gitu kan. Berarti kan dia pakai waktu Indonesia bagian timur juga. Iya bisa gitu ya. Untuk setting waktunya langsung pakai Indonesia bagian timur. Bu Tika nih jawab nih, hemat waktu, efisien, lebih mudah. Betul nggak?
Betul Pak. Betul, Bu Tika ya, Bu Tika. Terus ada ini. Siapa lagi? Ini Mas, Ibu atau Bapak ya Pak? Siapa tuh? Sirsi. Ibu Deka Rojul. Ya itu. Oh itu Bu Tika ya, Bu Tika itu Tika. ya, itu Bu Tika. Kemudian Itu Bu Tika. Sili Sabila memudahkan rekrutmen dan peserta dalam kegiatan tes. Betul Pak. Betul ya, karena tes online lebih efisien dalam waktu. Wah ini panjang ya. Satu tapi panjang. Oke, terima kasih Bu Sili. Siapa lagi nih? Firhande. Kalau ada kendala di tengah tes, oh ini pertanyaannya. Kalau ada kendala di tengah tes, tesnya bisa diulang nggak untuk peserta? Kalau ada kendala di tengah tes, oke. Kalau memang kendalanya itu dibuktikan dari terbukti karena masalah jaringan internet, itu biasanya sih berdasarkan pengalaman saya itu diberikan akses kembali untuk melakukan psikotes lanjutannya lagi gitu Pak. Jadi ketika dia terputus di tengah-tengah yang tadi seperti Pak Andreas tanyakan juga, itu kalau di sistem Bina Karir sendiri kita bisa menambahkan kesempatan peserta untuk tetap melanjutkan tes gitu dalam waktu yang berbeda gitu. Begitu sih Pak. Itu jawabannya Bu Pak Firhande, mungkin Bapak ini. Kemudian jawabannya gini, Pak Al-Hasens, keunggulannya lebih transparan hasil tes dibanding konvensional, tidak hanya divisi HR saja yang bisa mengetahui. Iya betul. Betul ya? Ya, oke Pak. Siapa sih? Pak Bapak atau Ibu nih? Al-Hasens. ID. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Ibu, sharingnya juga. Aduh. Baik, ada lagi yang jawab atau ada yang pertanyaan lagi? Mungkin kami juga ingin sharing, dengar sharing tadinya Bapak Ibu yang pernah ini. Terima kasih Mbak katanya. Ya, baik, sama-sama Mas. Mas atau Mbak ini. Bapak Ibu ya, siapa lagi? Ada lagi yang menjawab pertanyaan, adakah? Baik, ini sementara yang jawab pertanyaan tadi yang benar adalah Bu Tika, Bu Sirli Sabila, sama Bapak atau Ibu. Bapak mungkin Al-Hazens ya. Silakan nanti konfirmasi ke nomor ini ya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan voucher 25.000. Wah, Pak Jemi Bon, Bandung hadir. Terima kasih Pak Jemi. Tumben agak malam hadirnya. Baik. Ya, ada lagi. Mungkin yang ingin sharing Bapak Ibu, adakah yang pernah menggunakan online test di tempat Bapak Ibu? Mungkin bisa sharing juga kendalanya, mungkin ada keenaknya apa gitu ya. Keenaknya apa? Enggak enaknya apa gitu. Enggak enaknya apa? Ya, kalau belum, kalau ada banyak kendala mungkin bisa hubungi Bina Karir dan nanti online testnya bisa ganti dengan yang Bina Karir gitu. Baik. Ya, belum ada lagi nih Mbak Dia. Oke Pak. Kalau dari Pak Andreas sendiri nih di tempatnya Pak Andreas, itu ada nggak sih bedanya ketika proses rekrutmen yang sekarang saat pandemi dengan yang biasanya? Kalau beda, cuman protokol kesehatannya yang beda kayaknya. Jadi lebih diperketat gitu ya Pak? Ya, jadi protokol kesehatan sih beda. Bedanya di situ ya. Cuman kalau yang lain-lain tetap sama sih kalau saya. Tetap sama. Kebetulan ya kalau saya kebetulan kalau menjangkau keluar gitu ya pakai online juga sih gitu. Pakai online. Sekarang enaknya ada online-nya. Kalau sebelumnya kan memang agak nggak terlalu, biasanya kami tuh nggak terlalu kenal dengan online kan sebelumnya. Tapi setelah ini kan kita jadi banyak mengenal segala hal yang online gitu. Semuanya sekarang berbau online ya Pak. Oke, Bu Ulima lagi nih. Saya pernah tapi hasilnya dengan laporan yang template tidak enak. Kalau di sini laporannya gimana? Pengalaman ya ini, pengalamannya Mbak Uli. Mbak Ulimar Fausia. Ulimar Fausia. Ya, kalau di sini nggak enak katanya, kalau ini template juga di sini atau gimana? Biasanya template itu karena ini ya Pak, karena dia hasilnya langsung narik dari sistem laporannya. Jadi menggabungkan hasil-hasil terus diolah lagi sama sistemnya sendiri, sama komputer, dan itu menghasilkan laporan. Itu biasanya jadi menghasilkan sesuatu yang template. Tapi kayak yang sebelumnya saya udah cerita nih, kalau di Bina Karir sendiri itu sistem pembuatan laporannya itu tetap menggunakan psikolog gitu. Jadi di
di sistem kami itu memang semua data-data yang dibutuhkan sudah ada dari setiap hasil alat tesnya. Terus mungkin kita ada yang ingin ditambahkan hasil tes dari luar juga itu bisa dimasukkan ke sana. Dan di sistem kami juga itu bisa langsung membuat laporan di sistemnya, tapi yang membuat tetap psikolog gitu Pak. Cuma sudah ada wadahnya gitu, sudah ada tempatnya, psikolognya tinggal menuliskan dari data-data yang sudah ada gitu. Jadi tetap dinamika semuanya itu yang membuat psikolog. Tetap ya, nggak tablet gitu ya. Iya, Wah, betul, ini udah ada. Kalau pakai yang ini kayaknya lebih enak karena kita bisa menganalisa sendiri. Oh, ya ditunggu nanti menghubungi kami. Bu Lima di mana Bu? Bu Ulimar Fauziah di kota mana Bu? Boleh tahu? Terima kasih nih udah sharing-sharing. Bapak Ibu ada lagi yang sharing-sharing mungkin? Pertanyaan juga ke Mbak Dia, kebetulan online test atau mungkin ada HRD, ada Mas apa terkait HRD yang lain boleh ingin tanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 14 menit nih. Ya, silakan. Yang ingin tanya-tanya. Dari Mbak Dia ada pertanyaan lain mungkin? Yang untuk peserta mungkin ada yang ingin dapat voucher lebih ini. Oh, di Bandung Bu Lima. Oke, Bu Tika, masa berlaku untuk tes online apakah berbeda dengan yang offline? Dan baiknya kapan seorang staf diteskan? Jadi ini untuk tes internal gitu maksudnya ya Pak? Baiknya kapan seorang staf diteskan? Apakah begitu maksudnya Bu Tika? Maksudnya gimana Bu? Masa berlaku untuk tes online apakah berbeda dengan masa berlaku ya? Masa berlaku hasilnya mungkin Pak? Dan baiknya kapan seorang staf? Ya, masa berlaku gimana? Boleh dijelaskan lagi Bu Tika? Bu Lima di Bandungnya di mana Bu? Perusahaan apa Bu Lima? Baik, masa berlaku untuk tes online apakah berbeda dengan offline? Kalau mungkin maksudnya masa berlaku hasil tesnya itu masih sama Pak. Seperti yang di offline juga. Ya, hasilnya katanya betul. Itu masih sama yang di offline. Dan enaknya online adalah hasilnya itu akan selalu tersimpan di sistem, jadi kita tidak takut kehilangan berkas gitu Pak. Kan kadang kalau offline itu hasilnya kita kadang lupa simpan atau berantakan atau menjadi menumpuk di kantor. Nah kalau yang online ini hasil tesnya itu tersimpan di sistem, jadi kalaupun mungkin nanti ingin dilihat kembali hasil tesnya itu bisa langsung lihat di sistemnya sendiri gitu. Iya. Lebih banyak keuntungannya sebetulnya kalau online test. Iya betul sih Pak. Cuma asal jaringannya koneksinya bagus gitu ya. Betul. Harus sangat diperhatikan. Iya, oke. Bu Ulimar di pendidikan di sekolah. Oh iya Bu Ulimar. Terima kasih nih. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing, masih ada waktu nih. Sharing, bertanya tentang online test. Boleh online test secara umum, boleh yang Bina Karir, yang dimiliki oleh Bina Karir. Intinya kalau online test berarti kan hemat, efisien ya, efisien waktu, efisien biaya ya. Betul. Karena Bapak Ibu nggak usah menyiapkan kertas-kertas ya. Itu kemudian jangkauannya ya. Jangkauannya lebih luas. Lebih luas, bisa lebih banyak orangnya ya. 1.000 orang dikumpulin kan kayak UMPTN. Betul Pak. Belum lagi kalau 1.000 orangnya ini tersebar di seluruh Indonesia. Ya, gitu kan. itu ngumpulinnya kan mesti susah. Itu COVID test dulu yang gen apa? Antigen Pak, antigen. Selain saat awal apa nih Bu Tika maksudnya? Selain saat awal rekrutmen. Mungkin pas asesmen ya. Maksudnya selain rekrutmen gitu ya? Oh, mungkin ketika asesmen gitu ya Pak? Iya mungkin. Oh, yang pertanyaan kedua, baiknya kapan seorang staf diteskan? Oke. Kalau untuk di online test sendiri sebenarnya sistemnya sama seperti offline ya Pak. Ketika memang dirasa perlu seorang karyawan ini dilakukan asesmen untuk bidangnya atau untuk dirinya, itu ya bisa langsung menggunakan gitu. Dan fungsi dari online test atau psikotes online sendiri di sini itu sama seperti psikotes yang paper based pada umumnya gitu. Jadi fungsinya memang sama, tetap psikotes. Dan mungkin nantinya kalau memang itu dilakukan asesmen itu akan ada penambahan cara lainnya gitu ya, assessment center lainnya gitu. Beda lagi gitu. Kalau untuk seleksi mungkin bisa menjadi
pegangan utama kalau untuk psikotes ini tahapan awal. Tapi kalau untuk asesmen sendiri ini kan hanya salah satu toolsnya saja, dan itu masih banyak tools yang mesti digunakan ketika menggunakan assessment center gitu. Oh, oke. Seperti itu Bu Tika, kemudian menjawab nih. Tadi kan bicara masalah token ya. Oh iya, token. Itu kalau ngomong-ngomong, kalau token, sistem token itu jadi gimana? Sistem token ini kalau di Bina Karir itu ketika perjanjian awal nih, ketika awal akan melakukan kerjasama, itu sudah ada minimal pembelian token yang harus dibeli. Minimal pembelian ya. Gitu. Jadi setiap beli harus sekian gitu maksudnya. Iya, jadi token ini sebenarnya seperti pulsa gitu yang nanti harus diisikan, ketika habis diisikan lagi gitu. Dan itu ketika awal perjanjian itu sudah ada minimal tokennya, nanti ketika habis itu bisa menghubungi kami lagi untuk menambahkan jumlah tokennya gitu. Oh gitu. Jadi token ini fungsinya sebenarnya untuk menjalankan proses tesnya sendiri. Jadi ketika kita membuat sebuah penjadwalan itu membutuhkan token gitu. Token ini dia menempel di alat tesnya gitu. Jadi setiap penjadwalan yang dibuat itu menarik token berapa juga tergantung banyaknya alat tes, tergantung banyaknya peserta yang menggunakan seperti gitu. Itu ya. Betul, seperti itu. Oke. Kalau tadi ada pertanyaan yang terlewat Pak dari Ibu Cindy Tarigan. Tuh maaf Bu Cindy, ada yang terlewat. Bu Cindy Tarigan mana sih? Atas sekali Pak. Dia bisa lihat. Bentar. Bukan di chat. Bu Cindy, maaf. Oh ya. Bukan, ini Kristiana. Ini, Pak. Di atas lagi ya. Ada. Ya udah sok. Dari dikirim sama Uci tadi. Oke Bu Cindy, ada pertanyaan Bu Cindy, maaf terlewat. Bagaimana jika hasil tes psikotes tidak menunjukkan kesamaan atau kesesuaian kepribadian dengan saat wawancara? Yang mana yang harus jadi pedoman manajemen dalam menilai? Bagaimana jika hasil tes psikotes tidak menunjukkan kesamaan atau kesesuaian kepribadian dengan saat wawancara? Yang mana itu jadi wawancara dengan hasil tes beda gitu ya? Beda. Oke. Yang mana yang harus jadi pedoman gitu ya? Hasil yang tesnya atau wawancaranya gitu? Oke. Kalau misalkan ada kasus ditemukannya hal seperti itu ya Pak, misalkan hasil tesnya tidak sejalan dengan hasil wawancara, itu sebenarnya banyak kemungkinan gitu Pak, banyak kemungkinan terjadi. Bisa jadi ketika dia tesnya itu dia faking good, atau ketika dia wawancaranya dia juga faking good gitu. Jadi mungkin ada salah satunya yang dia tidak apa ya, performanya tuh tidak seharusnya gitu ya, tidak menampilkan dirinya gitu. Itu memang harus dibandingkan dari banyak hal sih Pak. Misalkan tadi dari psikotes dan dari wawancara itu beda, mungkin bisa diberikan tes tambahan untuk lebih meyakinkan si rekruter atau HR sendiri seperti apa sih gambaran si orang ini sebenarnya gitu. Jadi memang karena banyak faktor juga sih seperti itu. Kalau bicara malah akurat, lebih akurat yang tes itu, atau kalau wawancara sebetulnya lebih ini ya, lebih mungkin ada subjektivitas juga mungkin kalau wawancara ya. Oke. Sebenarnya kadang ada juga gitu Pak, kandidat yang dia ketika tes inventory, terlebih ketika tes inventory mereka itu faking good gitu. Jadi bisa bohong gitu juga ya. Bisa juga seperti itu. Jadi okay. di proses psikotesnya juga dia melakukan sebuah manipulasi gitu, karena anggapannya ketika dia melakukan hal-hal yang baik atau memilih hal-hal yang baik itu dianggap baik oleh si HR atau rekruternya sendiri gitu. Iya, beberapa seperti itu bisa juga. Gitu juga ya gitu betul. Ya. Oke. Berarti online test ini juga berarti seperti yang offline juga, orang kalau sudah pernah beberapa kali itu kadang orang seperti itu ya. Iya betul. Bisa sedikit ngakalin gitu ya. Iya. Bisa saja seperti itu ya. Sama. Terus sekarang tuh banyak Pak di internet juga kan kiat-kiat atau soal-soalnya gitu. Jadi mungkin si kandidat sendiri mungkin belajar dari sana, dan anggapannya ketika mereka menjawab sesuai dengan apa yang disarankan oleh di internet ini mereka bisa lolos gitu. Ternyata juga kan tidak sebenarnya gitu. Jadi intinya baiknya pakai yang mana tadi kalau pertanyaannya? Kita harus bandingkan sih Pak kalau itu. Kita harus bandingkan, terus mungkin kalau ingin lebih meyakinkan sendiri
bisa ditambah tes tambahan lain gitu di luar dari wawancara dan psikotes inventory, tes kepribadiannya aja gitu. Oke, ada lagi nih. Yang mana? Ibu Firhande atau Bapak nih, kalau perusahaan ingin punya sendiri, jadi nggak pakai token, apa bisa di-build dari Bina Karir? Oke. Itu bisa Pak, jadi kita juga ada layanan di mana kita itu membantu perusahaan untuk membuild sistem sendiri yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Itu beda sistemnya dengan token yang tadi saya bicarakan. Jadi itu memang ada layanan yang khusus gitu. Oke, itu jawabannya Pak Edi. Ya, ini satu lagi Ibu Agustiana, kalau kita mau lihat lagi hasil tes peserta pada masa-masa sebelumnya masih bisa ya untuk diakses? Oh, masih selama kalau di Bina Karir, selama Bapak Ibu ini melakukan kerjasama dengan Bina Karir, itu masih bisa diakses. Jadi datanya itu tidak akan hilang di sistem gitu selama masih kerjasama. Pak Edi Hantelar, tanggapan Bapak Ibu jika hanya dilakukan wawancara saja tanpa psikotes? Oh iya, Pak Edi, bagaimana tanggapan Bapak Ibu jika hanya dilakukan wawancara saja tanpa psikotes? Gimana Ibu, gimana? Dari Pak Andreas sendiri gimana Mbak? Silakan. Oke, kalau dari saya, kalau misalkan kita nih menggunakan wawancara saja, kalau berdasarkan pengalaman sih itu agak kurang meyakinkan ya Pak. Karena kayak seperti yang tadi saya juga bicarakan itu, kandidat bisa saja dia melakukan faking good yang memang sudah dia rancang sejak awal jika hanya menggunakan satu metode saja atau satu tool saja. Jadi kita sebaiknya sih ketika melakukan sebuah seleksi atau asesmen itu memang membutuhkan banyak tools gitu atau banyak metode yang digunakan, jadi tidak hanya satu. Kenapa? Karena ketika kita banyak menggunakan metode atau toolsnya itu sendiri, itu kita bisa membandingkan Pak, dibandingkan satu sama lainnya gitu. Jadi kita bisa lebih kaya akan data mengenai si peserta itu sendiri seperti apa. Begitu Pak Edi. Ya semuanya kembali ke perusahaan juga Pak Edi. Jadi yang kalau bicara mengenai akurasi, kemudian lebih detail gitu ya, lebih. Terus kemudian juga ingin yang bisa banyak alat itu untuk tes gitu, mungkin ya sebaiknya ada gitu ya Pak Edi ya. Cuman kembali ke perusahaan, kalau perusahaannya ingin yang simpel-simpel saja, saya juga tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya wawancara saja gitu. Tinggal tergantung nanti teknik wawancara ya. Wawancaranya juga harus ada tekniknya gitu. Nggak kemudian sekedarnya gitu mungkinnya Pak Edi, seperti itu mungkin. Jadi harus ada itunya juga, ada sesuatunya wawancaranya gitu, tidak asal ini. Gitu mungkin Pak Edi ya jawabannya. Ada lagi, ini waktunya sudah mendekati nih 2 menit lagi. Baik, saya umumkan untuk yang sharing-sharing tadi, sharing-sharing tanya-tanya gitu, maksudnya sharing dan tanya. Untuk yang mendapatkan 25.000, yang pertama Ibu Kristina ya, Ibu Kristina mendapatkan 25.000 voucher, kemudian Ibu Wulan Safitri, kemudian Ibu Ulimar Fauzia, kemudian Ibu Agustiana Tian, kemudian Ibu Cindy Tarigan, dan yang terakhir Pak Firhande ya, mendapatkan 25.000 voucher ya silakan. Kemudian tadi yang benar menjawab Bu Tika dapat lagi, Bu Sirli Sabila dan Bu Al Hasen ya tadi yang benar menjawab pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ini untuk konfirmasi untuk voucher ke nomor ini ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan vouchernya paling lambat seminggu setelah hari ini ya. Itu mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan di Disengat HR jam 18.45 sampai dengan 20.00 ya. Terima kasih untuk malam ini.